Pertemuan hari ini saya ingin mencoba menjelaskan makna daripada entrepreneurship dan apa perbedaannya serta persamaannya dengan entrepreneurship. Ya. Nah, kalau kita lihat makna daripada entrepreneurship terlebih dahulu. Entrepreneurship adalah proses mengorganisasi dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. Jadi adalah suatu proses yang mengorganisir atau mengorganisasikan serta mengelola risiko dari suatu usaha atau bisnis baru. Seorang entrepreneur itu akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang pasar. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang entrepreneur, Anda harus bisa mengidentifikasi, mencari, melihat, ya, serta mengevaluasi peluang pasar yang ada sesuai dengan minat Anda tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah menemukan solusi-solusi untuk mengisi peluang pasar tersebut. Jadi ketika Anda identifikasi, menemukan sesuatu hal yang menjadi peluang pasar buat Anda sesuai dengan minat Anda mencoba mencari solusi yang dapat mengisi peluang pasar tersebut. Kemudian Anda berusaha menentukan, setelah Anda tahu ini loh solusi untuk peluang ataupun harapan yang dapat Anda kelola dengan bisnis baru tersebut. Berikutnya, Anda mulai mencoba mencari berbagai source, ya, sumber daya yang diperlukan, mulai dari pendanaannya, dalam hal ini uang, SDM-nya yang terkait dengan rencana bisnis Anda atau orang yang terkait dengan rencana bisnis Anda, kemudian peralatan apa yang dibutuhkan untuk itu, untuk menjalankan bisnisnya agar bisa bergulir, agar bisa berjalan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengelola sumber daya dari tahap awal startup, pertama kali Anda mulai dari merencanakan dan kemudian bergulir menjadi suatu usaha baru, ke fase bertahan, survival. Dan kemudian nanti kalau Anda bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu dan ternyata punya nilai hasil, ya, atau value added terhadap usaha Anda, berikutnya masuk ke fase pengembangan atau ekspansi. Nah, selanjutnya Anda juga seorang entrepreneur harus bisa mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan bisnisnya. Risiko itu bisa bermacam-macam, ya. Apakah risiko dari sisi pendanaan, risiko dari SDM-nya, risiko dari pemasarannya, risiko dari produknya, risiko dari pesaing, risiko dari kebijakan perusahaan, dan risiko dari kebijakan di luar perusahaan, ya. Nah, selanjutnya sifat entrepreneur yang sukses, kalau Anda perhatikan ada beberapa yang menunjukkan sifat entrepreneur yang sukses. Yang pertama adalah seorang entrepreneur akan sukses apabila dia mempunyai gaya manajemen partisipatif. Dia selalu ingin untuk berbagi kekuasaan, ya, berbagi pengelolaan dengan tim dan karyawannya, sehingga perusahaan bisa terus berkembang dengan mendapat berbagai masukan dari anggota timnya ataupun dari karyawannya. Kemudian sifat entrepreneur sukses berikutnya adalah keinginan yang tinggi untuk berprestasi. Jadi selalu ingin terus berprestasi. Tahan banting dan tidak mudah kecewa. Artinya kalaupun ada kesulitan, kalaupun ada tantangan, dia tidak pernah kecewa atau menyerah, ya. Tidak mudah untuk begitu saja menyerah dengan suatu keadaan ataupun tantangan yang ada. Kemudian berikutnya adalah sanggup hidup dengan ketidakpastian. Ya, seorang entrepreneur yang baik, dia harus sanggup hidup dengan ketidakpastian. Artinya ketidakpastian pendapatan, ketidakpastian waktu, ketidakpastian penjualan, ketidakpastian produknya terjual atau tidak, dan lain-lain. Kemudian tidak defensif, open mind, ya, open mind. Kemudian fleksibel, memiliki kemampuan untuk terus berubah. Dalam hal ini contohnya, kalau misalnya saja pada suatu saat ketika perusahaannya bergulir, ada hal yang baru terkait dengan kebijakan, ada hal yang baru terkait dengan teknologi, ada yang hal baru terkait dengan pemasaran,
dia akan selalu langsung secara dinamis menyesuaikan dengan kondisi yang baru tersebut. Nah, kemudian apa sih positifnya entrepreneur dan negatifnya seorang entrepreneur? Ya, positifnya adalah kalau berjalan sukses, ya, dan sudah melewati berbagai tantangan, maka seorang entrepreneur yang sukses itu akan dapat memberikan imbalan atau manfaat personal yang besar, ya, baik itu dari sisi laba, keuntungan, keuangan, ya, tetapi juga dari sisi investasi, ya, dari sisi investasi, dari sisi pengembangan SDM, dari sisi pengembangan produk dan lain-lain. Jadi imbalannya akan sangat besar. Kemudian seorang entrepreneur yang sukses, kalau dia ternyata apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakannya bisa berjalan dengan baik, ya, itu mempunyai perasaan yang luar biasa dalam dirinya, kebanggaan terhadap dirinya bahwa dia ternyata berhasil menggolkan atau menjalankan apa yang dia cita-citakan, ya. Rasa bangga ini mempunyai rasa bangga juga dalam membentuk entitas baru yang bermakna. Rasa bangga bisa merangkul banyak orang, rasa bangga bisa meng-hire banyak orang, rasa bangga bisa mempekerjakan banyak orang, rasa bangga bisa menjual produk dengan kualitas terbaik dan lain-lain. Ya. Kemudian juga mempunyai rasa bangga bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemui, ya, selama berjalan perusahaan, ya. Kemudian juga dengan entrepreneur, ya, dia akan menjadi bos di perusahaannya sendiri. Ya, seorang founder startup, ya, untuk suatu usaha baru itu tentunya dengan mulai dari nol, menentukan berapa jumlah SDM-nya, berapa modal yang disiapkan, produknya seperti apa, desainnya seperti apa, pemasarannya seperti apa, dia akan menjadi betul-betul bos yang bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga bertanggung jawab terhadap usahanya dan karyawannya. Ya, kemudian Anda bisa bebas mengerjakan yang menurut Anda menarik, tidak terikat dengan orang lain, ya. Dan bisa saja kalau itu berjalan sukses, ya mungkin saja Anda menjadi seorang yang kaya dari usahanya. Banyak contoh para entrepreneur sukses itu kaya dari usahanya, ya. Nah, kemudian apa sih dari sisi negatifnya entrepreneur? Tentunya yang pertama adalah ketidakpastian dan stres. Ketidakpastian untuk memperoleh laba, ketidakpastian produknya akan terjual, ketidakpastian waktu kerja, ya. Kemudian ketidakpastian modal akan bisa kembali atau tidak, itu adalah memerlukan pemikiran dan tekanan stres yang cukup berat. Waktu bekerja yang lebih tidak beraturan. Mungkin saja seorang entrepreneur kerja justru pada malam hari, siang dia istirahat, karena pengerjaan produk, penyiapan bahan yang akan dijual itu baru bisa dikerjakan setelah pesanan datang pagi hari dan dikerjakannya malam hari. Urusan mengemas produk, mempacking produk, menyiapkan pengiriman dan lain-lain. Ya, jadi waktu bekerjanya tidak normal seperti seorang karyawan bekerja di suatu perusahaan atau seorang karyawan yang bekerja di bank yang jelas waktunya masuk jam 8, pulang jam 5, ya, dengan rutinitas yang begitu saja. Kemudian sedikit waktu libur. Bisa saja seorang entrepreneur itu justru di waktu libur tingkat kesibukannya lebih tinggi dibandingkan di hari-hari kerja biasa. Ya, jadi tidak ada istilah libur. Sabtu, Minggu tetap bekerja. Bahkan hari raya nasional pun atau hari libur nasional pun Anda ada kalanya Anda tetap bekerja. Mempunyai potensi berbahaya untuk kehidupan pribadi, hubungan keluarga atau karir. Bisa terjadi seperti itu karena apa? Karena dengan bekerja dengan waktu yang tidak beraturan, bekerja dengan ketidakpastian, bekerja dengan waktu libur yang sedikit, ada kemungkinan hubungan, relationship dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua, dengan teman menjadi tidak beraturan, ya, dari sisi schedule, dari sisi komunikasi dan lain-lain, dan itu bisa saja mengancam hubungan baik yang sudah terjalin saat ini. Kemudian pengorbanan finansial dan gaya hidup. Pengorbanan finansial bisa saja, ya, ketika memang dibutuhkan modal yang tinggi, Anda bisa menguras tabungan yang sudah Anda tabung cukup lama. Atau Anda bisa saja mencari pendanaan dari pihak ketiga dan ternyata
resikonya Anda harus membayar bunga yang cukup tinggi dan ada kemungkinan juga tidak bisa terbayar kalau ternyata usaha Anda mengalami kegagalan. Gaya hidup mungkin saja tidak begitu diperhatikan karena Anda konsentrasi terhadap usaha Anda, ya. Kemudian resiko menjadi bangkrut bisa terjadi kapan saja, ya, karena sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kita tidak ketahui faktornya, faktor eksternalnya itu apa saja. Nah, sekarang kita lihat apa sih bedanya entrepreneur yang sudah dijelaskan barusan dengan technopreneur. Nah, technopreneur merupakan gabungan dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneur. Jadi secara harfiah berarti wirausahawan atau entrepreneur yang menggunakan teknologi tidak hanya sebagai basis produk, tetapi juga terintegrasi dan menjadi elemen kunci dalam berbagai aspek bisnisnya untuk meningkatkan performa produk dan layanannya. Jadi, seorang technopreneur, ya, atau technopreneurship bukan saja produknya yang harus teknologi, tetapi bisa saja produknya produk biasa atau jasa biasa, tapi dikelola dengan memanfaatkan teknologi yang terbaik, dengan memanfaatkan teknologi yang terkini. Baik itu dari sisi pengolahan produk, pemasarannya, pengelola keuangannya, desain produknya, kemudian juga pemasarannya, dan lain-lain. Nah, contohnya Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, Twitter, mereka merajai produk teknologi, khususnya produk teknologi komputer dan internet, ya, itu dirintis dimulai dari nol, mungkin dari garasi atau di komunitas mahasiswa di perguruan tinggi, yang selanjutnya terus berkembang menjadi raja teknologi atau raja di bidang teknologi sampai saat ini. Nah, kemudian technopreneurship. Technopreneurship merupakan segala hal yang berkaitan dengan kewirausahaan berbasis teknologi. Ya, apapun kewirausahaan yang berbasis teknologi itu biasa disebut dengan technopreneurship. Baik itu prosesnya based teknologi, sistem yang berjalannya based teknologi, pihak yang dilibatkannya, pihak yang terlibat memakai teknologi dalam arti komunikasi, kemudian juga keterlibatan teknologi di dalam pengelolaannya, itu adalah base teknologi. Kemudian produknya bisa produk teknologi, ya, termasuk Anda membuat desain application based Android, itu adalah produk teknologi. Atau Anda membuat website yang memang dikhususkan untuk menjual produk tertentu, itu juga base teknologi, ya. Kemudian konsumennya, konsumen yang Anda tuju, yang akan menerima produk Anda atau jasa Anda, bisa juga harus base teknologi. Kemudian pelayanannya, ya, cara pelayanannya bisa saja tidak secara fisik tetapi melalui jalur teknologi. Kemudian peraturan, media promosi, tentunya media promosi bisa melalui website, blog, bisa melalui media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, bisa melalui YouTube dan lain-lain. Hingga faktor-faktor lain yang diperlukan pada kewirausahaan semuanya berbasis teknologi. Nah, kalau kita lihat lagi selanjutnya, ya, teknologi informasi dan komunikasi atau disebut dengan TIK. Technopreneurship tidak hanya mengenai basis teknologi yang kuat sebagai bagian dari usahanya, tetapi juga mengenai penggunaan teknologi terkini dalam berbagai aspek kewirausahaan untuk meningkatkan performa bisnisnya. Seorang technopreneur yang baik itu akan selalu, ya, melihat perkembangan teknologi sebagai bagian daripada pengelolaan usahanya. Dia akan selalu berpikir ke depan, ya, sesuai dengan perkembangan teknologi, baik itu secara hardware, software maupun secara brandware-nya. Penggunaan teknologi tersebut antara lain adalah untuk desain produk yang inovatif, jadi serta solutif, ya. Artinya produk yang memang akan Anda jual, apakah itu produk memang produk fisik, ya, ataupun produk software ataupun jasa, itu selalu inovatif, ya, terbarukan dan juga menjadi solusi bagi orang lain. Contohnya ketika Gojek pertama kali berdiri, itu adalah suatu produk inovatif, ya, base teknologi, ya, dan menjadi solusi untuk penggunaan kendaraan umum base roda 2. Kemudian berkembang Gokar,
berkembang menjadi GoFood, kemudian berkembang lagi jadi GoSend dan layanan lainnya. Nah, perancangan harga itu juga sudah melibatkan teknologi. Jadi memanfaatkan berbagai application keuangan untuk mengelola teknologinya. Dia dapat memantau harga jual yang paling ideal, harga jual dibandingkan dengan pesaing lain, dan lain-lain secara real time. Kemudian juga pembuatan website dan blog yang lebih efektif dengan base teknologi yang bisa memudahkan seseorang mencari produk Anda itu selalu dapat dengan mudah ditemui melalui teknologi internet, apakah itu nanti melalui website ataupun melalui base handphone ataupun handset, ya. Kemudian strategi promosinya, ya, dan pemasarannya pasti memanfaatkan teknologi internet yang terbaru saat ini, memanfaatkan media sosial yang memang digunakan untuk pemasaran produk, ya. Seperti contohnya, seperti yang saya ulas tadi, Anda bisa memanfaatkan pemasaran melalui Instagram, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Twitter, kemudian juga melalui aplikasi-aplikasi media sosial lainnya yang memang sedang marak dipakai sebagai dasar untuk penjualan produk dan jasa, atau bisa juga melalui marketplace yang sudah mapan terlebih dahulu, misalkan melalui Tokopedia, Bukalapak, Shopee, kemudian juga melalui OLX mungkin, kemudian juga melalui secara internasional bisa juga melalui Alibaba, ya, AliExpress dan lain-lain. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi untuk manajemennya, untuk pengelolaan perusahaannya, untuk pengelolaan SDM-nya, itu juga bisa memanfaatkan teknologi secara optimal. Ada kalanya karyawan yang bekerja di perusahaan Anda, base entrepreneur, itu mungkin tidak harus real time ada di tempat. Karyawan bisa bekerja di rumahnya masing-masing, ya, seperti kondisi saat ini, dan dia selalu memberikan desain, rancangan, kemudian pengelolaan perusahaan dari rumahnya masing-masing, ya. Ya, baik itu sebagai tim kerja Anda maupun sebagai karyawan yang memang ditugaskan dengan bidangnya masing-masing. Termasuk sampai dengan membuat perancangan proposal bisnis, kemudian mendesain presentasi produk yang akan disampaikan kepada rekanan atau pihak ketiga. Nah, kemudian apa sih ciri daripada entrepreneur, ya? Nah, ciri daripada entrepreneurship itu bersumber dari dua hal, yaitu invensi dan inovasi. Invention dan innovation. Invensi atau invention adalah sebuah penemuan baru yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang entrepreneur muda, ya, atau entrepreneur yang baru mau memulai sebagai startup, Anda harus bisa menemukan sesuatu hal yang baru yang tujuannya adalah mempermudah kehidupan. Dulu seperti Gojek adalah penemuan baru yang sebelumnya belum pernah terpikirkan, ya. Yang solusinya adalah untuk mempermudah kehidupan ketika Anda berpindah dari satu tempat ke tempat lain memakai kendaraan roda 2. Ya, dengan hanya memesan melalui HP, ya, dia akan datang mengatakan Anda dan bayar langsung memakai HP juga. Itu adalah invention. Ya, berikutnya adalah innovation atau inovasi, adalah proses adopsi sebuah penemuan oleh mekanisme pasar. Ya. Jadi inovasi tidak selalu harus yang baru. Hal yang lama dimodifikasi menjadi suatu hal yang baru itu adalah bagian daripada inovasi. Nah, seorang entrepreneur itu harus mampu menggabungkan antara ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan TIK, ya, Anda yang berbackground teknologi informasi dan komunikasi, ini sebagai dasar, ya, ilmu pengetahuan yang sudah Anda punya, itu dapat Anda kreasikan dengan ide produk atau ide jasa yang memang Anda akan pakai, yang akan Anda coba gali untuk menjadi suatu produk atau jasa baru dalam bentuk langkah untuk berwirausaha, ya. Nah, berikutnya dampak entrepreneurship. Dampak secara ekonomi adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi kalau Anda punya produk atau jasa, ya, nah, produk atau jasa yang akan Anda coba kelola menjadi suatu usaha atau bisnis baru, itu
harus dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas terhadap si penggunanya, usernya. Kemudian produk dan jasa Anda itu harus dapat meningkatkan pendapatan, ya. Kemudian dapat menjawab berbagai permasalahan dan memenuhi karakteristik kebutuhan masyarakat. Kemudian menciptakan lapangan kerja baru, ya. Jadi dapat menyerap tim ataupun karyawan baru dan menggerakkan sektor ekonomi lainnya. Itu kalau entrepreneurship sudah berjalan dan bergulir dengan baik. Nah, manfaat dari segi sosial diantaranya adalah mampu membentuk budaya baru yang lebih produktif. Ambil contoh tadi Gojek, ya, kemudian kan itu adalah suatu jenis entrepreneur yang ternyata dampaknya mampu membentuk budaya baru, ya, orang lebih produktif untuk memanfaatkan waktunya, untuk perjalanannya, untuk memanfaatkan teknologi perangkat kerasnya atau gadgetnya, ya, dan berkontribusi dalam memberikan solusi pada penyelesaian masalah-masalah sosial. Dengan menggunakan Gojek misalnya saja Anda dapat memberikan banyak hal untuk pengiriman barang, untuk pemesanan makanan, dan juga dampak-dampak lain secara sosial yang tidak dirasakan secara langsung, tapi mungkin baru dirasakannya di kemudian hari. Nah, seorang entrepreneur itu harus berangkat dari kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Jadi, untuk menjadi seorang entrepreneur, Anda harus bisa melihat sekeliling di sekitar Anda, apakah itu di sekitar teman-teman Anda, di sekitar keluarga, di sekitar sekolah, di sekitar perumahan Anda, di sekitar komunitas Anda, ya, di lingkungan kampus Anda, ya. Nah, Anda dapat melihat ada kebutuhan apa sih di sekitar Anda, ya. Ada permasalahan apa di sekitar Anda. Nah, dari sana Anda bisa memiliki ide atau gagasan tertentu untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar Anda. Tentunya based teknologi yang tentunya nanti akan dikembangkan menjadi suatu bisnis atau usaha. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ide dan inspirasi. Seorang entrepreneur itu harus memiliki ide yang brilian untuk memulai bisnis dan mempertahankannya. Jadi ketika Anda mempunyai ide itu harus betul-betul ide yang kreatif, ya, pengertian ini kreatif. Ide yang betul-betul Anda sudah pikirkan ini sangat bermanfaat terhadap pemecahan masalah. Dan kalau Anda sudah punya ide, Anda harus bisa mempertahankannya, ide tersebut, atau bahkan dikembangkan. Nah, produk yang kita hasilkan tidak perlu harus baru, ya. Jadi ide atau produk yang akan nanti dihasilkan tidak perlu harus baru, tetapi harus inovasi, ya, inovatif dengan memodifikasi sesuatu yang sudah ada. Jadi kalau ternyata memang sudah ada tidak menjadi masalah, Anda istilahnya ada istilah ATM, amati, tiru, dan modifikasi, dan menjadikan fungsinya jauh lebih baik dan lebih beragam, ya. Kemudian perkaya wawasan dengan sering membaca, kemudian sering browsing, ya, kemudian sering mengikuti seminar atau workshop, gabung dengan komunitas-komunitas entrepreneur dan lain-lain. Jadi untuk menambah wawasan, Anda jangan berdiam diri, tetapi Anda terus menggali, memperkaya wawasan tentang entrepreneur dan entrepreneur dengan cara tadi membaca, mengikuti seminar-seminar yang terkait dengan entrepreneur, gabung dengan komunitas entrepreneur. Tidak harus entrepreneur, Anda bisa menambah wawasan dari kegiatan ataupun komunitas entrepreneur, tapi nanti Anda kembangkan base teknologi. Kemudian produk yang kita hasilkan bisa saja sama persis dengan yang lain. Jadi ketika Anda membuat produk atau jasa yang menjadi ide bisnis Anda bisa saja sama dengan produk orang lain. Tetapi buatlah produk kita itu lebih disukai, lebih laris. Ini merupakan penambahan nilai atau value added, ya, value added. Nah, sebagai catatan, ya, saya hanya mengingatkan bahwa teknologi bukanlah segalanya dalam entrepreneurship, ya. Jadi teknologi bukanlah segalanya dalam entrepreneurship. Teknologi merupakan bagian dari solusi yang diperlukan untuk memenuhi peluang. Jadi teknologi itu adalah alat atau tools yang dipakai sebagai bagian dari solusi yang diperlukan untuk memenuhi peluang yang Anda temukan. Itu keynote-nya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan tentang apa sih entrepreneur dengan technopreneur.
Nanti di dalam pengembangan berikutnya ya, kita coba ulas khusus entrepreneur dari mulai sisi bagaimana cara mencari ide. Kemudian bagaimana menerjemahkan ide menjadi suatu usaha baru ya, dan lain-lain. Oke, sampai sini dulu pertemuan hari ini.